Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septi Ayu Sagita, NIM 241218024, dan teman saya Kurnia Dwi Aristia, NIM 241218122 dari kelas manajemen 6C. Kami akan mempresentasikan tugas studi kelayakan bisnis. Bab 9. Analisis pemasaran. Rumusan model analisis pasar. 1. Kerangka dasar analisis pasar. A. Informasi dan pasar memperkirakan luas pasar yang diminta dan yang tersedia untuk mengetahui posisi perusahaan guna merencanakan volume penjualan. Analisis persaingan agar dapat merencanakan teknik dan strategi yang tepat. B. Marketing demand. Jumlah keseluruhan yang akan dibeli konsumen di daerah lingkungan pemasaran dan program tertentu. C. Lingkungan kajian analisis. D. Prosedur analisis pasar. C. Lingkup kajian analisis. 1. Deskripsi pasar. 2. Analisis permintaan masa lalu dan masa sekarang. 3. Analisis penawaran masa lalu dan masa sekarang. 4. Perkiraan permintaan yang akan datang. 5. Perkiraan pangsa pasar. D. Prosedur analisis pasar. 1. Menentukan tujuan studi. 2. Studi pasar informal. 3. Studi pasar formal. 4. Karakteristik permintaan saat ini. 5. Perkiraan permintaan yang akan datang. 6. Merencanakan strategi pemasaran. 7. Menilai kelayakan pasar. 2. Positioning. Membangun persepsi relatif satu produk dibanding produk lain. Ada dua macam positioning. 1. Repositioning. 2. Depositioning. A. Strategi positioning produk. B. Konsep positioning. 1. Functional position. 2. Symbolic position. 3. Experiential position. C. Merek. B. Model analisis kelayakan bisnis dalam pemasaran. 1. Konsep analisis kelayakan bisnis dan pemasaran. 2. Analisis aspek pasar dan permasaran dalam studi kelayakan bisnis. A. Daya serap pasar. B. Penawaran yang ada. C. Kondisi pasar. D. Faktor persaingan. C. Model analisis forecasting penjualan. 1. Konsep analisis forecasting. Perkiraan penjualan pada masa mendatang yang dipengaruhi oleh sifat produk, metode distribusi, besarnya perusahaan dibanding pesaing, tingkat persaingan, dan data historis. 2. Teknik dalam peramalan. A. Kualitatif, menitik beratkan pendapat seseorang. B. Kuantitatif, menitik beratkan perhitungan angka. 3. Model analisis dalam peramalan penjualan. A. Forecast, berdasarkan pendapat. B. Forecast, berdasarkan perhitungan statistik. D. Model analisis time series. Analisis data yang mempertimbangkan waktu, faktor-faktor yang mempengaruhi. 1. Tren. 2. Variasi musiman. 3. Variasi siklis. 4. Variasi random. Dalam teknik peramalan dengan time series ada dua kategori yang diperlukan. Pengujian ialah metode pemulusan dan metode dekomposisi. Ini saya akan melanjutkan penjelasan rekan saya, ialah bab 10, analisis kelayakan aspek teknik dan teknologi. Di kelayakan bisnis aspek teknik dan teknologi ialah pengkajian aspek-aspek teknik meliputi penentuan letak geografis lokasi, mencari dan memilih teknologi yang akan digunakan. Hal ini bertujuan untuk memastikan secara teknis dan pilihan teknologi tertentu untuk mengetahui apakah rencana bisnis dapat dilaksanakan secara layak atau tidak layak saat pembangunan maupun operasional rutin. Penentuan strategi produksi dan perencanaan produk. Strategi produksi dan perencanaan produk. Perusahaan melakukan penelitian yang kemudian hasilnya digunakan untuk menetapkan produk. Yang kemudian proses pemilihan teknologi yang berkaitan dengan proses produksi. Adapun dua jenis teknologi ialah yang pertama proses kontinu, yang kedua proses intermittent. Kemudian penentuan kapasitas produksi.
Yang pertama ialah lokasi usaha dan layout. Lokasi usaha. Ada 3 faktor yang menjadi bahan pertimbangan. Yang pertama, strategi pemerintah dalam pembangunan proyek industri. Yang kedua, bobot pengaruh letak daerah pemasaran produk dan sumber bahan baku terhadap efisiensi operasi proyek. Yang ketiga ialah faktor lingkungan setempat. 2. Rencana operasional jumlah produksi. Faktor utama yang mempengaruhi perencanaan jumlah produksi ialah permintaan, kapasitas, suplai, dan modal kerja. Yang ketiga, rencana pengendalian persediaan bahan baku dan barang jadi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, penentuan jumlah order. Yang kedua, safety stock. Yang ketiga, inventory system. Yang keempat, bahan baku, pembantu, dan pendukung lainnya. Penyediaan bahan baku dan pembantu, bahan pendukung operasi pabrik. Dan yang kelima, desain tata letak dan kebutuhan ruang pabrik, seperti ruang produksi dan ruang non-produksi. Selanjutnya, bab 11, analisis kelayakan aspek keuangan. Konsep dasar analisis keuangan. Analisis keuangan adalah suatu analisis yang membandingkan biaya dan manfaat untuk menentukan bisnis menguntungkan selamanya dan memperhitungkan kemungkinan menanggung kerugian, yang bertujuan untuk mengetahui perkiraan pendanaan dan aliran kas sehingga dapat diketahui layak atau tidaknya bisnis yang dijalankan. Yang ketiga, lingkup kajian analisis keuangan. NPV, IRR, Net, B/C rasio, payback period, analisis laba rugi, dan analisis sensitivitas. Pengaruh aspek keuangan dalam menilai kelayakan bisnis. Aspek pengaruh analisis keuangan dalam menilai bisnis meliputi biaya praoperasi, rencana kebutuhan investasi, sumber dana, proyeksi harga pokok produksi atau penjualan, dan penilaian investasi. Aplikasi strategi keuangan perusahaan terdiri dari penggalangan modal, proyeksi laporan keuangan, dan anggaran keuangan. Kemudian, rasio keuangan dalam menilai perusahaan ialah penilaian atas dasar data dan informasi laporan keuangan dalam bentuk rasio atau presentase untuk menilai baik buruknya suatu keadaan. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.